berapa ya? Ah, Matius Mazmur. 89 berarti. Mazmur. Berhenti. Mazmur. Mazmur, sorry, Mazmur 89. 9. Mazmur 89 8. sampai 95 ya. Jadi per orang 5 ayat. Urutannya bisa dilihat di chat. Baik, silakan Bu Dewi. Oke, kita mulai baca firman dari Mazmur 89 ayat 1 sampai 5. Kesetiaan Tuhan kepada Daud. Nyanyian pengajaran Etan orang Esrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku, aku telah bersumpah kepada Daud hambaku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Amin. Mazmur 89 ayat 6 sampai dengan 10. Begini firman Tuhan bunyi. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaibanmu ya Tuhan, bahkan karena kesetiaanmu di antara jemaah orang-orang kudus. 7. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni sorgawi. 8. Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. 9. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. 10. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut. Pada waktu naik gelombang-gelombangnya, engkau juga yang meredakannya. Amin. Ayat 11 sampai 15. Engkaulah yang meremukkan Rahab seperti orang terbunuh. Dengan lenganmu yang kuat, engkau telah mencerai-beraikan musuhmu. Buyamulah langit, buyamulah juga bumi. Dunia serta isinya, engkaulah yang mendasarkannya. Utara dan selatan, engkaulah yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena namamu. Buyamulah lengan yang perkasa, kuat tanganmu dan tinggi tangan kananmu. 15. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Amin. Amin. Ayat 16. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Ayat 17. Karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. 18. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. 19. Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan, dan Raja kita kepunyaan yang Maha Kudus Israel. 20. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi, katamu, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan, telah kutinggi seorang pilihan dari antara bangsa itu. Amin. Ayat 21. Aku telah mendapat Daud, hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus, maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Ayat 23, musuh tidak akan menyergapnya dan orang curang tidak akan menindasnya. 24, aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Ayat 25, kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Amin. 89 ayat 26. Aku akan membuat tangannya menguasai laut dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. 27.
Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku engkau, Allahku dan gunung batuku keselamatanku. 28. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. 29. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya dan perjanjianku teguh bagi dia. 29. Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya dan tahtanya seumur langit. Amin. Ayat 31, firman Tuhan, jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada. Dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tetapi kasih setiamu tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sampai di sini ya. Ya, Bu Nur Cahya. Ya, oke. Terima kasih, Tuhan berkati. Ayat 36, sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. 37, anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya, dan tahtanya seperti matahari di depan mataku. 38, seperti bulan yang ada selama-lamanya, suatu saksi yang setia di awan-awan. Selah. 39, tetapi engkau sendiri menolak dan membuang menjadi gemas kepada orang yang kau urapi. 40, membatalkan perjanjian dengan hambamu, menajiskan mahkotanya, laksana debu. Amin. Ibu Renti, Mazmur Ya. 89 ayat 41 sampai 45. Ya, ayat 41. Melanda segala temboknya, membuat kubu-kubunya menjadi reruntuhan. 42. Semua orang yang lewat di jalan merampoknya, dan ia menjadi celah bagi tetangganya. 43. Engkau telah meninggikan tangan kanan para lawannya, telah membuat semua musuhnya bersukacita. 44. Juga kau balikkan mata pada pedangnya, dan tidak membuat dia dapat bertahan dalam peperangan. 45. Engkau menghentikan kegemilangannya, dan tahtanya kau campakkan ke bumi. Amin. 46. Kau pendekkan masa mudanya, kau selubungi dia dengan malu. 47. Berapa lama lagi ya Tuhan, engkau bersembunyi terus-menerus. Berkobar-kobar mukamu laksana api. 48. Ingatlah apa umur hidup itu, betapa sia-sia kau ciptakan semua anak manusia. 49. Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati? 50. Di manakah kasih setiamu yang mula-mula ya Tuhan, yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada Daud demi kesetiaanmu? Amin. 51. Ingatlah celah hambamu ya Tuhan, bahwa dalam dadaku ada menanggung penghinaan segala bangsa. 52. Yang dilontarkan oleh musuh-musuhmu ya Tuhan, yang dilontarkan mencela jejak langkah orang yang kau urapi. 53. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya ya. Amin. Mazmur 91. Mazmur 90 sampai 106. Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa abdi Allah. Tuhan engkaulah tempat perteduhan kami turun-turun. Ayat 2. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, engkaulah Allah. Amin. Ayat yang ketiga. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan kayu. Ayat yang ketujuh, sungguh
kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu, kami terkejut. Amin. Ayat 8. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Ayat 9. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ayat 11. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Ayat 13. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. 14. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. 15. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. 16. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. 17. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Bukla, Ibu Kla, Mazmur 90. Mendengar, ayat Bu. Saya Ibu mendengar, Kla. Bu. Oh, baik. Mazmur Ya, 9. makasih, Bu. Iya, Mazmur 91 ayat 1, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. 2. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. 3. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. 4. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. 5. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Amin. Lanjut, Ayat Dewi. 6. Ya, ayat 6. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Amin. Mazmur 91 ayat 11 sampai dengan 15. Sebab malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. 12. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. 13. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dalam memuliakannya. Amin. Ayat 16. Dengan panjang umur akan kukejangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 92 ayat pertama. Tuhan hakim yang adil. Mazmur janjian untuk hari Sabat adalah baik untuk menjadikan syukur kepada Tuhan, dan untuk menjadikan mazmur bagi namamu ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi, dan kesetiaanmu di waktu malam. Ayat 4. Dengan puji-pujian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Amin.
Ayat 5. Sebab telah kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Ayat 6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu, ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Ayat 7. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Ayat 8. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Ayat 9. Tetapi engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya, ya Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan ayat 10. Sebab sesungguhnya musuhmu, ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuhmu ya akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk benteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ayat 14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Amin. 92 ayat 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. 15. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Bentar, Mazmur 93 ayat pertama. Sebentar. Ini kecil sekali. 93. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian, berikat pinggang kekuatan, sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. 2. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. 93 ayat 3. Sungai-sungai yang telah mengangkat, ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Amin. Oke, saya lanjut. Firman Tuhan dari Mazmur 93 ayat 4. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturanmu sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Allah pembela keadilan, Mazmur 94. Ya Allah pembalas, ya Tuhan, ya Allah pembalas, tampillah, bangunlah, ya hakim bumi, balaslah kepada orang congkak apa yang mereka lakukan. Ayat ketiga, berapa lama lagi orang-orang fasik, ya Tuhan, berapa lama lagi orang-orang fasik beria-ria. Amin. Terima kasih. Ibu Nur. Ibu Nurnya ini ya, sudah pamit ya. Oke. Dilanjut apa nih? Bu Renti. Bu Renti, di unmute. Mazmur 94 ayat 4 ya. Bu Renti. Bu Renti bisa Mazmur Ya, Bu. Ya, silakan. Mazmur 94 ayat 4. Mereka memutarkan kata-kata yang kurang ajar dan semua orang kejahatan itu menyokokan. Ayat 5. Umat-Mu, ya Tuhan, mereka remukkan, dan milik-Mu sendiri mereka tindas. Ayat 6. Janda dan orang asing mereka sembelih, dan anak-anak yatim mereka bunuh. Ayat 7. Dan mereka berkata, Tuhan tidak melihatnya, dan Allah Yakub tidak mengindahkannya. Ayat 8. Perhatikanlah hai orang-orang bodoh di antara rakyat, hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu?
Amin. Ayat 9, Amin. dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar. Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang. 10, dia yang menghajar bangsa-bangsa, masakan tidak akan menghukum. Dia yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia. 11, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. 12, berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Tauratmu. 13, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik. Amin. 14. Sebab Tuhan tidak membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. 15. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. 16. Siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat? Siapakah yang tampil bagiku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan? 17. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. 18. Ketika aku berpikir kakiku goyah, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Amin. Ayat yang ke-19, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Masakan bersekutu dengan engkau, tahta kebusukan, yang merancangkan bencana berdasarkan ketetapan. Mereka bersekongkol melawan jiwa orang benar dan menyatakan fasik darah orang yang tidak bersalah. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. 23, ia akan membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka, dan karena kejahatan mereka, ia akan membinasakan mereka. Tuhan Allah kita akan membinasakan mereka. Amin. Mazmur 95 ayat 1-5, demikian firman Tuhan. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Ayat 1, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Ayat 2, biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Ayat 3, sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Ayat 5, bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Ayat 5, kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Amin. Ayat 6, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlututlah di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. 8, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Ayat 9, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 10, 40 tahun aku jemu kepada angkatan ini, maka kataku mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka tidak mengenal jalanku. 11, sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Amin. Amin. Baik Ibu-Ibu, kita akan bersahabat pada sejenak ya.
Baik, Ibu-Ibu, silakan siapa yang mempunyai rema atau pembacaan kita ada yang terkait dengan hari-harinya boleh di-sharingkan. Coba saya boleh, Bu. Boleh Bu Latika. Mazmur 90 ayat 10. Itu kan dikatakan begini ya, Bu. Baca-baca. Masa hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaan hanyalah kesukaran dan penderitaan yang sungguh cepat kami melayang lenyap. Saya gini Bu ya, ketika saya ulang tahun ya Bu ya, sebenarnya apakah kita bilang selamat panjang umur ataukah udah waktunya apa ya? Usia kita udah berkurang, udah pendek umur atau gimana ya Bu sebenarnya ya kalau pikir ya. Karena sebenarnya waktunya kita itu sudah semakin dekat gitu ya. Bahwa menyadarkan kita bahwa waktu hidup dalam kehidupan ini sebenarnya yang ada kesengsaraan, kesakitan, dan juga semuanya lenyap gitu. Ini kan sebenarnya Mazmur 90 ini kan menggambarkan Mazmur Musa ya, doa Musa gitu. Jadi saya pikir dengan dengan nafsadi itu yang 90 itu mengingatkan kita untuk menghitung hari-hari kita. Kalau kita menghitung hari-hari kita, kita jadi mendapat kita jadi semakin bijaksana, saya pikir gitu ya. Kemudian doa juga ketika kita hidup kita ini karena waktu sudah singkat ya, waktu singkat, seperti usia saya ya waktunya adalah kita itu berhubungan erat atau menjaga keintiman dengan Tuhan. Kemudian hidup kita itu harus selalu membaca firman. Itulah kehidupan kita karena hidup ini ternyata bukannya panjang umur doanya, tapi usia kita yang sudah semakin dekat. Anda udah semakin dekat lah ya waktu ya. Kalau bilang 70 tahun berarti 6 tahun lagi. Kalau 80 ya baru itu waktu yang singkat gitu ya. Ya kita bagaimana kita melakukan untuk menyenangkan Tuhan biar nama saya atau nama kita itu tercatat di buku kehidupan dan kita benar-benar Tuhan tetapkan tempat kita di kerajaannya gitu ya. Itu yang saya rasa kalau kita lihat nih doa Musa ini benar-benar mengingatkan kita bahwa hari-hari kita bukannya semakin panjang tetapi semakin pendek. Itu yang saya dapat. Terima kasih Tuhan Terima berkati. kasih Bu Lampita. Benar ya Bu Lampita yang kemarin ya, luar biasa ya ulang tahun. Ulang tahun orang bilang selamat panjang umur. Memang umur kita dipanjangkan kan seperti itu ya. Tetapi memang semakin panjang umur kita ya memang sebenarnya arahnya memang apa ya? Persiapan kan gitu ya. Puji Tuhan banget loh Bu Lampita itu sudah sadar ya. Ada orang yang biarpun usianya sudah dipanjangkan usianya, dia tidak menyadari gitu loh. Tidak menyadari bahwa hidupnya itu memang ingin dicatat di buku kehidupan gitu kan. Artinya hidupnya memang ya dibiarkan berfoya-foya, duniawi, dia membuat dirinya itu apa ya? eh Seperti kehilangan ya begitulah benar-benar foya-foya dunia bagaimana sih gitu tapi bulan pita dengan usia yang sudah ditambahkan Tuhan dibonuskan Tuhan menyadari bahwa pentingnya bersekutu dengan Tuhan bahwa pentingnya intimasi sama Tuhan gitu ya itu membuat ada satu di dalam diri ini kan seperti ada di satu sisi saya percaya semua orang di sini pasti takut yang namanya kematian ya. Kita bicara belak-belakan aja gitu ya. Gitu. Tetapi ketika kita sudah ikhlas bahwa hidup mati kita memang di tangan Tuhan gitu ya dan apalagi kita betul-betul sudah apa ya, sudah intim dengan Tuhan ya intim dengan Tuhan dan kita secara hati sudah ikhlas, sudah tulus gitu ya. Itu sebenarnya tidak bukan menjadi satu hal yang perlu ditakuti karena ada ayat yang lain yang mengatakan bahwa Paulus mengatakan bahwa mati adalah keuntungan gitu ya. Seperti itu. Nah, itu luar biasa kata-kata itu.
tidak, saya nggak tahu kita sudah berani belum mengatakan itu, karena itu benar-benar perlu kesiapan yang luar biasa untuk menyatakan seperti itu gitu ya. Bu Lampita, semangat terus bersekutu dengan Tuhan, pujian, penyembahan, juga pelayanan pastinya. Terus menjadi berkat Bu Lampita ya. Baik, ibu-ibu lain, Aku Kak. akan Bu Lia. Ibu Ini ayat Lampita itu wajahnya dikasih lihat dong. Aku rindu. Ayo kali ya. Iya, ini ayat Mazmur 91 nih. Ayat 91 ini saya mau cerita apa beberapa 3 hari yang lalu, baru 3 hari yang lalu tuh di salah satu komunitas yang aku jalanin ya, yang itu tuh aku saranin ke ketuanya untuk menjadi suatu bacaan wajib di malam hari sebelum kita tidur, gitu loh Kak. Nah, isinya nih kalau menurut aku nih sangat berkaitan ya kalau dibaca kita benar-benar tuh tentang ayat 91 itu di mana tuh benar-benar tuh isinya tuh perlindungan Tuhan yang luar biasa. Dan satu-satu itu Mazmur 91 semua tuh dari ayat pertama sampai terakhir. Itu kan ya ada janji dan keselamatan ya. Pokoknya tuh Tuhan benar-benar luar biasa menjanjikan dan disinilah kelihatan bahwa Tuhan itu benar-benar supranatural. Ya kan, apapun dia bisa bikin. Jadi sepertinya kita menderita, kita apa. Kalau kita benar-benar peka, kalau kita benar-benar kan kita nih manusia kan up and down ya. Kayak Ibu Lampita kemarin ada rasa, oh umur kita semakin berkurang, semakin apa. Tapi tetap percaya bahwa apapun itu ada di dalam Tuhan lah ya. Kalau kita hidup di dalam Tuhan tuh kita nggak perlu khawatir seperti itu ya. Terus ya kan, berarti kan di sini kelihatan sekali bahwa bukan yang dibilang supranatural atau apa tuh selalu konotasinya itu dengan dukun gitu kan ya atau apa tuh kan seperti itu gitu biasanya. Terus janji-janji apa hubungannya, ada nggak di sini hubungannya dengan perjanjian baru Yesus? Ya ada nih, seperti kayak yang ini nih di 91 juga nih yang ayat 11 sampai 12 itu setan memacu pikiran Yesus menuju ayat 13 ya kan, di mana mengingatkan Yesus akan perannya sebagai ular yang meremukan Mesias dan juga menolongnya untuk melihat setan sebagaimana adanya, musuh Allah yang bagaikan singa dan lahap yang tidak dapat berdiri di hadapan iman umat Allah ya kan. Nah begitulah. Ini kalau menurut aku nih, yuk kita terus imani nih ayat 91 ini bahwa kita itu dalam perlindungan Tuhan Allah absolutely gitu Kak. Gitu deh teman-teman. Makasih. Ya, terima kasih ya Cornelia ya. Nah ini satu yang menarik ya nanti Bu Yersi ya. Bu Yersi mau ini? Ya, silakan. Silakan. Di Mazmur mana nih? Saya merasa diberkati di Mazmur 91 ini Kak. Kemarin saya ada janji, ini kesaksian saya Kak sama teman untuk saya mau antar barang. Dia reseller saya ada janji, tapi dalam hati saya semalam saya berpikir bahwa barang ini sebaiknya saya pakai antar paket jasa paket aja saya gitu. Terjawabnya dia juga seperti itu, membatalkan supaya tidak diantar barang hari ini, nggak usah dikirim barang hari ini karena dia ada acara pergi gitu Kak. Jadi kalau saya antar saya nggak ketemu dia, akhirnya saya antar barang itu. Kalau saya antar itu dalam jumlah banyak gitu Kak, akhirnya saya antar via jasa pengiriman. Nah, seperti ini yang Tuhan tunjukkan ke saya, yang harus saya perlihatkan bahwa perjanjian sama teman saya itu dibatalkan Kak. Akhirnya saya mengirim barang, nggak taunya saya bawa mobil itu macet di jalan Kak. Saya mau pulang Kak, macet karena saya nggak tahu macetnya kenapa, nggak ada yang tolong. Pas bukan nggak tahu kebetulan atau tidak Kak. Saya biasa kalau di rumah pakai wifi ini, kuota yang saya biasa pakai untuk di luar itu habis juga Kak. Nggak taunya paketan yang saya satu punya
pakai Telkomsel, saya bisa menghubungi anaknya kakak saya, bisa menolong saya, nanti nyamperin saya di sini gitu Kak. Nggak jauh dari rumah, kira-kira 3 kilo. Ternyata dicek aki saya yang mobil itu habis Kak, entek Kak. Tapi puji Tuhan dari toko aki itu tidak jauh Kak. Berapa ya, kira-kira berapa meter gitu. 200 meter Kak, kira-kira nggak ada kayaknya Kak. 200 meter lah ya. Udah ini yang saya anggap suatu pertolongan dan Tuhan menolong saya. Padahal dari rumah saya sudah berdoa Kak, kalau saya ini itulah selalu minta pertolongan Tuhan dan dinaungi Tuhan dengan keselamatan. Yang saya mendapatkan ayatnya ini di Mazmur 91 ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku, ini saya perkatakan Kak, untuk menjagaku di segala jalanku. Amin. Seperti itu Kak yang saya terima Kak. Jadi saya sudah ganti aki, beli aki, selamat, aman, lancar Iya, Kak. Puji Tuhan. aman. Iya, terima kasih ya Bu Yersi. Jadi ibu-ibu, kita tuh kalau ada masalah apapun gitu, kita tinggal buka Mazmur. Kita perkatakan ya, karena semua jawaban atas kegalauan, masalah-masalah kita gitu ya, kegalauan hati, semua tuh sebenarnya ada di sini kayak tadi Bu Yersi ya kan, memperkatakan sebab malaikat-malaikatmu akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di sepanjang jalanku. Amin. Jadi kita pakai ya kalimat-kalimat apa maksudnya, deklarasikan semua yang ada di Mazmur ini karena semua jawabannya itu ada di firman Tuhan ya, supaya apa? Dan ketika kita sudah mendeklarasikan sebenarnya, itu rasa-rasa yang menghantui kita itu sebenarnya tuh bisa hilang. Seperti itu ya. Karena ini kan firman Tuhan. Seperti itu. Jadi apapun yang mengintimidasi, ketakutan, juga hal-hal kekhawatiran seperti tadi, itu semua sudah langsung apa namanya? Ketika kita deklarasikan dengan firman Tuhan, apalagi Mazmur ya, karena saat ini kita membacakan Mazmur, itu benar-benar kuat kuasanya ya ibu-ibu ya. Kita harus bersama-sama praktek supaya apa yang kita baca ini tidak menjadi sia-sia. Baik Bu Neti. Oke, makasih Bu Lampita. Aku mau kasih kesaksian sedikit, tapi sebelum dapat rema ya. Pertama sekali, aku lihat Ibu Lampita itu, apa ya, keadaannya, ya itulah. Tapi dengan berjalannya waktu, saya belajar dari Ibu Lampita. Pada waktu saya pertama ketemu, Ibu Lampita berbicaranya nggak seperti ini loh, teman-teman. Tapi saya lihat cintanya sama Tuhan. Cintanya sama Tuhan itulah yang membuahkan hasil sehingga Ibu Lampita itu suaranya enak, malah merdu suaranya. Jadi tadi saya bilang gini, Tuhan urapi ya mulut Ibu Lampita, enak sekali untuk aku dengar. Itulah Ibu Lampita. Tapi pasti ada perjuangan Ibu Lampita untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, inilah dia nilai plusnya. Nah, gitu loh. Jadi yang saya dapatkan gini ibu-ibu, karakter. Saya entah kenapa belajar karakter karena saya lihat di putaran terakhir ini, sekalipun dia anak Tuhan, karakternya wow, masih tingkat tinggi. Masih tingkat tinggi banget. Jadi saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan tambahkan usiaku, aku minta hikmat pewahyuan supaya tidak apa yang aku pikirkan, apa yang aku mau, tapi mampukan aku Tuhan kemana Engkau gerakkan aku. Karena tidak enak menghadapi karakter-karakter sekalipun anak Tuhan. Membuat kita juga naik turun kan. Tapi ini saya belajar dari Daud, betapa dia orang yang rendah hati. Sehingga apa? Kesetiaan Tuhan kepada Daud, perjanjiannya sampai anaknya Salomo juga sangat megah banget sampai keturunannya. Tapi ini yang Tuhan janjikan, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan kujauhkan daripadanya. Sangat luar biasa. Dan aku, kata Tuhan, tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku. Ini kata Tuhan. Dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Sangat luar biasa banget, inilah dia. Jadi kembali lagi masalah karakter, supaya lewat karakter kita ini membuahkan hasil yang termanis buat banyak orang loh. Karena karakter ini juga mematikan banyak orang.
lewat pelayanan kita. Itu banyak sekali mematikan banyak orang. Jadi kita belajar, saya bersyukur ya, kita belajar kaum ibu-ibu di sini. Walaupun terkadang aku tidak masuk, aduh Tuhan aku rindu loh gitu. Tapi ya teruslah kita belajar tentang karakter Daud ini supaya menghasilkan buah yang manis. Karena Tuhan sudah berjanji kan, anak cucu kita sangat diberkati, bukan biasa-biasa. Terus gini lagi, dalam setiap pergumulan coba flashback ke belakang, Tuhan pernah nggak meninggalkan kita? Kalau aku kurasakan nggak, sekalipun aku nggak punya uang, sekalipun air mataku sudah habis, wow Tuhan berikan lagi kekuatan. Itu sebabnya firman Tuhan, buluh yang terkulai tidak akan sampai Tuhan padamkan. Ya, itu firman Tuhan. Sumber yang pudam tidak akan Tuhan sampai padamkan. Itu pada waktu saya punya pergumulan, itu saya kumandangkan firman Tuhan. Karena aku katakan, firman-Mu Tuhan, iya dan amin, itu genap dan tuntas. Jadi Bapak Ibu, sekalipun kita pergumulan ini firman Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi aku sangat diberkati firman Tuhan hari ini, diingatkan lagi flashback-nya, umur kita, aku tadi bilang, Tuhan umurku Tuhan tambahkan, tapi waktuku di dunia ini pasti sudah berkurang 1 tahun, ya kan? Kan gitu ya Bu Lampita. Jadi dalam pujian penyembahan pastilah kita diperbaharui karena keintiman dengan Tuhan itu yang Tuhan mau. Satu lagi ibu-ibu, kemarin saya sangka saya dipertemukan oleh seorang punya karunia penglihatan. Jadi sebelum peristiwa kota Jakarta dia melihat dalam mimpinya bahwa ada seperti tsunami atas Pulau Jawa dan sampai atap-atap rumah itu juga terjadi. Ternyata kemarin saya panggil dia, memanggil saya, dia ceritakan, indahlah mimpi saya Bu, dia bilang. Jadi yang Tuhan mau dalam mimpi itu tetaplah kita menjaga kekudusan, hilangkan keegoisan, sakit hati, kebencian. Itu aja ibu-ibu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Neti, luar biasa ya Ibu-Ibu ya. Tadi saya tertarik dengan sharingnya Bu Neti itu mengenai karakter ya. Jadi nanti lihat di 1 Korintus 13 kalau nggak salah ya, mengenai hal yang sia-sia. Jadi ini saya bacakan ya, bahwa kedewasaan rohani seseorang itu memang tidak diukur dari karunia roh yang dia miliki ya. Nah, tadi kan seperti Bu Neti bilang, banyak orang-orang yang punya karunia tapi karakternya wow gitu ya. Jadi tidak sebanding. Jadi saya berkesimpulan bahwa kedewasaan rohani seseorang itu tidak diukur dari karunia roh yang dia miliki. Jadi sekalipun seseorang itu bisa berbahasa roh, bernubuat, berkhotbah, melakukan pelepasan dan sebagainya. Kedewasaan rohani yang sesungguhnya itu sebenarnya diukur dari buah rohnya. Jadi lihat karakternya gitu ya, apakah dia punya kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, penguasaan diri dan sebagainya. Seperti itu ya. Kalau itu, jadi yang masa kini ini yang kita lihat orang punya karunia, wow, dan semua memuji, wow, hebat. Saya pun salah satu pengagum orang yang punya karunia. Tetapi apa? Apakah sesuai dengan karakternya? Tidak. Dengan berjalannya waktu, dengan membaca firman, ternyata itu memang adalah 2 hal yang berbeda. Ya, lebih baik bagi saya dewasa rohani, perubahan karakter daripada punya karunia, tetapi saya sama sekali belum tahu yang namanya dewasa rohani itu seperti apa. Itu akan semua sia-sia. Seperti dikatakan di 1 Korintus 13 kalau nggak salah ya. Jadi semua itu sia-sia kalau kita tidak punya kasih atau punya karakter yang kuat, tidak punya karakter Kristus. Baik, siapa lagi yang mau sharing? Boleh, makasih Bu Neti. Bu Izin Rahayu. sharing, Oh ya, silakan Bu Ibu Yospita. Jolie. Senang Yospina, dia hari ini silakan. luar biasa, Ibu Lampita, Ibu Neti sharingnya sama ya, dapatnya juga tentang usia. Jadi katanya kita menghitung hari-hari agar kita beroleh hati bijaksana. Kita ulang tahun, umur kita bertambah, tapi di dunia ini kita berkurang. Jadi semakin bertambah umur, karakter kita yang Tuhan inginkan karakter kita seperti Yesus, bukan karakter diri kita. Kita dewasa usia, belum banyak orang dewasa usia belum tentu dewasa perbuatannya yang seperti yang Tuhan mau. Jadi saya setuju banget dengan Ibu Neti bahwa karakter kita yang kita ubah terus kita menjadi yang kita kejar menjadi serupa dengan yang Yesus mau, bukan yang kita mau. Karena di dunia ini kita sementara. Jadi saya izinkan saya nyanyi satu apapun yang Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita.
Tuhan Yesus itu tetap baik. Seperti lagu katakan, sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu, takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, bukan memujimu, takkan ku berhenti menyembahmu. Ya, saya rindu kita benar-benar menyembah, benar-benar hati kita terarah hanya kepada Tuhan. Karena itulah kekuatan kita. Dunia ini bukan tempat kita, tapi kita berjuang untuk menguasai dunia ini, menyampaikan kebenaran firman Tuhan sehingga orang-orang banyak mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Itu yang boleh saya sharingkan, Ibu Joli. Terima kasih Bu Yospina, suaranya keren banget ya. Ya ampun, Luar mantap Bu. biasa. Keren suaranya ya. Saya menyambung Bu Yospina tadi ya, kita benar-benar mengarah kepada Tuhan. Jadi seperti dikatakan di Mazmur 91, saya bacakan ayat 14. Ini soal kita, sungguh hatinya melekat kepadaku, Tuhan ya. Jadi melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya nih. Jadi saya garis bawahi sungguh hatinya. Jadi jika hati kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan segala macam hal ya. Nah ini, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Nah di sini ditulis ya, kita cermati baik-baik. Tuhan akan membentengi kita, karena apa? Karena kita mengenal Tuhan. Nah bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Tapi di garis bawah itu tadi, sebab ia mengenal namaku. Jadi ibu-ibu, boleh kita pelayanan kemana-mana. Mungkin orang lain memuji, wow luar biasa. Tapi hal yang paling penting, jangan pernah lupa kita membangun intimasi dengan Tuhan. Ya, supaya apa? Kita sama Tuhan itu saling mengenal. Tuhan mengenal saya mengenal Tuhan. Seperti itu. Itu yang paling penting. Membangun intimasi dulu dengan Tuhan, pujian, penyembahan, berbicara ya, langsung seperti seorang teman gitu ya. Nah, setelah kita on fire dengan Tuhan, barulah kita melakukan pelayanan. Jangan pelayanan dulu baru kita dengan Tuhan, yang ada kita capek. Seperti itu ya. Kita dulu yang harus dulu mengenal Tuhan dengan baik. Intimasi itu penting sekali. Intimasi pribadi dengan Tuhan. Sebab ia mengenal namaku. Nah, seperti itu. Tuhan akan membentengi kita, melindungi kita. Karena apa? Karena kita mengenal Tuhan. Demikian juga sebaliknya. Baik, ada lagi ibu-ibu silakan. Bu Rahayu mau sharing, Rema? Oke, silakan. Ya, saya mau sharing. Ya, Mazmur 91 itu tudung perlindungan. Saat kita peperangan rohani, kita harus kebas-kebas. Dan inilah di Mazmur 91 Tuhan nyatakan tudung perlindungan supaya tidak ada manifest-manifest apa yang masuk ya. Jadi kita minta tudung perlindungan Tuhan. Kita tidak asal-asalan berperang sana sini, tetapi kalau tidak dikebaskan, tidak ada tudung perlindungan, semua kita akan babak belur. Kita akan habis sama si iblis, si kampret itu. Jadi ya keintiman itu seperti Bu Joli semua sambung menyambung ya tentang itu ya. Jadi kita memegang setiap firman Tuhan itu ya dan amin. Kita karena perkataan kita penuh kuasa. Yang saya dapat di Mazmur 89 ya. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Ya, kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Bagaimana kita meresponi secara roh ya. Kita adalah umat pilihan. Saat perjanjian itu belum tergenapi, saat doa kita belum terjawab, maju. Pujian penyembahan doa. Aku tidak mau melihat keadaan. Harus maju. Ya, saat ini belum terjawab, maju terus. Walaupun ada intimidasi-intimidasi dari luar, orang-orang yang sudah rohani, kita merasa rendah, kita belum ada apa-apa ya, tetap
tetapi kita maju karena Tuhan suka proses, bukan suka berhasil atau melihat buah-buah secara finansial, tetapi bagaimana respon karakter kita kepada Tuhan, keintiman kita kepada Tuhan. Saya mau kesaksian ya. Kita bergumul di tanah yang kita tanami, suami saya selama 4 tahun, mau beranjak 5 tahun. Kita rindu supaya tanah itu bisa kita kerjakan dengan maksimal, dengan keberhasilan dan keberuntungan. Karena dalam firman Tuhan, apa yang kamu kerjakan akan aku jadikan berhasil dan beruntung. Ya, tahun ini Tuhan mempercayakan ada yang mendanai tanah di pelosok yang ditanami suami hamba. Orang ini percaya sekali kepada kita. Kita rindu kita menjadi bendahara-bendahara surga ya. Semua dipercayakan kepada suami saya melalui tanah bibit, pupuk, gaji karyawan, semua dipercayakan kepada kita, saya dengan suami. Itu kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin, mustahil. Kami percaya, dan saat kami penanaman kemarin panas sekali, dan kami meminta hujan kepada Tuhan supaya tidak ada yang gagal dalam penanaman ini. Tadi diberi hujan deras. Tuhan begitu ajaib, walaupun secara kasat mata kita belum menikmati janji Tuhan, tetapi ini adalah janji yang permulaan Tuhan percayakan kepada kita. Karena Tuhan memberikan talenta seperti di perjanjian baru ya, talenta 1, talenta 2, talenta sampai 5, dan ada yang diberikan talenta 1 itu dipendam dan tidak dikembangkan. Kita contoh dari orang-orang yang menerima talenta itu. Bagaimana kita memperkerjakan talenta yang dipercayakan Tuhan. Kita melakukan dengan hal-hal yang perkara-perkara kecil. Tuhan nanti akan memberikan perkara-perkara yang besar. Inilah janji-janji Tuhan yang Tuhan genapi kepada kami di sini melalui pekerjaan suami, karena suami rindu perkebunan, pertanian, dan pelayanan ini bisa berkembang ke masyarakat hingga ke bangsa-bangsa. Walaupun orang memandang sekelap mata, tetapi kami tidak peduli. Tuhan masih memandang kita sehingga setiap kebutuhan kami tercukupi dan tercover oleh Tuhan Yesus. Kami percaya setiap janji-janji itu akan kita nikmati. Dan kita meresponi setiap apa yang menjadi panggilan Tuhan. Itu yang saya dapat, Bu. Terima kasih. Ibu Rahayu ya. Sering kita mendengar kesaksiannya Bu Rahayu, bagaimana dulu diproses ya. Sekarang ternyata Tuhan kirimkan orang-orang ya. Tuhan kirimkan orang-orang untuk membantu apa yang menjadi kerinduan daripada Bu Rahayu dan keluarga. Luar biasa. Semoga di lain waktu kesaksian yang kita dengar sudah ceritanya sudah meningkat ya, hasil gitu ya, hasil kebun dan segala macam. Luar biasa. Terima kasih Bu Rahayu. Ada lagi kah ibu-ibu? Tidak ada ya. Sebelum di doa tutup, Bu Lampita doa tutup ya. Boleh Bu Renti si Hotang kenalan dulu. Shalom Ibu Renti. Ibu Renti mau kenalan dulu? Atau Ibu Ripka dulu ya. Ibu Ripka kemarin belum kenalan ya? Oh, Bu Renti dulu. Ibu Renti baru Ibu Ripka kenalan dulu ya. Ibu Renti bisa berkenalan singkat? Silakan Bu Renti. Ayo udah Bu Ripka aja deh. Bu Ripka dulu. Bu Renti karena punya anak kecil. Ma, Bu, ini lagi nangis anaknya. Oh iya iya, ya nggak apa-apa. Bu Ripka dulu. Nggak apa-apa Bu Renti. Bu Ripka bisa kenalan? Ya. Kenalkan nama saya Pasang. Saya domisili di Nabire, Papua Tengah. Oh, shalom Ibu. Wah, jauh sekali dari Papua Tengah ya. Dapat linknya dari mana Bu? Ini Ibu Paula, kakak saya. Oh ya, Paula Kristi ya. Oh iya ya. Selamat bergabung ya Bu Ripka ya. Nanti kita sering di sini saling menguatkan. Ibu Ripka juga kalau ada yang mau di-sharing, sharing rema, kesaksian dipersilahkan ya. Atau kalau misalnya ada sesuatu yang mau didoakan dipersilahkan. Selamat bergabung Bu Ripka. Nah, sama. Baik, kalau karena Bu Renti masih sibuk dengan anaknya, Bu Christine, maaf ya kita sudah selesai Bu Christine. Iya, sorry.
Datang pas kita doa tutup nggak apa-apa ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nanti aku kirim YouTube-nya kalau memang mau mendengarkan. Baik, Bu Lampita, silakan ditutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada siang hari ini Tuhan kembali kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Tuhan, kami datang untuk menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Jangan Kau lewatkan kami Tuhan, ibu-ibu yang pembaca Alkitab ini. Kami sangat mencintai-Mu Bapa. Kami selalu rindu akan Engkau Tuhan. Setiap hari kami hanya mau mendengar suara-Mu, hanya mau mendengar perintah-Mu yang akan kami lakukan dalam hidup kami dengan melalui membaca Alkitab. Tuhan, kami sadar tanpa kami sadari melalui firman-Mu banyak hal yang Engkau sampaikan yang ingin Kau katakan kepada kami agar kami melakukannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami. Tuhan Yesus yang baik, pada siang hari ini kami bersyukur Tuhan karena sampai dengan hari siang ini kami masih dalam keadaan baik tanpa kekurangan apapun. Hati kami begitu sukacita dengan kami hari ini bisa bertatap muka dengan Engkau Tuhan. Karena kami sadar Tuhan bahwa di tempat ini Engkau hadir. Walaupun kami di tempat yang berbeda jauh, tapi kami tahu kehadiran-Mu Tuhan. Karena Engkau tahu Tuhan bahwa hati kami rindu akan Engkau Tuhan. Dan Engkau menggenapi Tuhan dengan hadirnya Engkau di tempat kami pada siang hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah bersama kami Tuhan. Walaupun kami sudah selesai membaca firman-Mu, tetapi kami percaya Tuhan, besok pun akan kami melangkah lagi, membaca lagi Tuhan. Semua kami kena rindu akan firman-Mu. Kami rindu akan suara-Mu, kami rindu akan kasih sayang-Mu Tuhan. Engkau sangat baik, terlalu baik, sangat baik Tuhan. Di usia kami semakin menambah Tuhan, Engkau ingatkan kami bahwa Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Engkau sangat menyayangi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, pada siang ini kami berdoa bagi Ibu Yoli, Tuhan, berkati kehidupannya Tuhan, keluarganya, pelayanannya. Tuhan, beri dia kesabaran yang bertambah-tambah untuk menghimpun kami anak-anak-Mu untuk bersatu, untuk memuji, memuliakan Engkau di setiap hari, di setiap waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kesehatannya juga Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Rahayu, Ibu Cornelia, Ibu Ripka, Ibu Neti, Ibu Dewi, Ibu Christine, Ibu Yosepin, Ibu Mensi, Ibu Yanvi, dan Ibu Kla, Ibu Angel, Ibu Nurbaya, Ibu Renti Sihotang, Ibu Suyana, Ibu April, Ibu Risa, Ibu Nace, Ibu Eli, Ibu Harmoni, Ibu Dorea dan Yersi dan saya sendiri. Tuhan, kami percaya hari ini Engkau memberkati kami Tuhan. Kesehatan kami, Engkau berkati juga masa depan kami, juga untuk hari ini yang kami butuhkan, kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan berpisah satu dengan lain. Kami percaya Tuhan tetap beserta kami. Tuhan akan tetap menjaga kami, melindungi kami. Engkau berkati setiap pelayanan kami Tuhan. Terpujilah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pelayanan kami. Dan juga kami seorang ibu, Engkau berkati kami sebagai seorang ibu, biar kami dapat melayani suami kami, anak-anak kami Tuhan, sesuai dengan perintah-Mu Tuhan, bahwa sebagai seorang ibu kami adalah penolong bagi suami kami Tuhan. Jadikanlah apa yang Kau perintahkan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan kelemahan kami, keterbatasan kami, karena itu dengan kerendahan hati kami memohon kepadamu Tuhan, sertai kami selalu. Karena kami tahu penyertaan-Mu Roh Kudus sempurna. Banyak yang hendak kami mohonkan kepadamu Tuhan, tapi kami tahu sebelum kami meminta Engkau tahu mana yang terbaik bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa kami Tuhan, yang kami doakan hanya di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Mari kita berdoa bersama doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskan. datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini dan Hari ini makanan kami yang secukupnya. kami mengampuni salah kepada kami, kami ke dalam pencobaan. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 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 Itu Terima kasih.